Oke, mari kita sama-sama belajar tentang asuhan keperawatan. Kemarin saya sudah menjelaskan cara membuat asuhan keperawatan dengan versinya Om Gordon. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar cara mengerjakan asuhan keperawatan dengan versi yang didesain oleh PPNI, yaitu menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini bukan nama-nama sekolah ya. Standar diagnosis keperawatan, standar luaran keperawatan, dan standar intervensi keperawatan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, kenapa sih PPNI membuat ini? Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan otonomi perawat sebagai acuan dalam menegakkan diagnosis luaran dan rencana intervensi, mengukur beban kerja dan reward bagi perawat, meningkatkan mutu asuhan keperawatan, meningkatkan komunikasi interprofesional. Jadi itu adalah tujuan dari dibuatnya standar diagnosis keperawatan, standar luaran keperawatan, dan standar intervensi keperawatan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah konsep asuhan keperawatannya itu masih sama ya. Pengkajian, intervensi, implementasi, evaluasi, dan di tengahnya ada diagnosis. Selanjutnya adalah jenis-jenis diagnosis. Jenis diagnosis itu ada diagnosis negatif, diagnosis positif, dan diagnosis promosi kesehatan. Untuk diagnosis negatif adalah suatu kondisi menunjukkan klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit sehingga butuh tindakan yang sifatnya penyembuhan, pemulihan, pencegahan yang meliputi aktual, resiko, dan potensial. Kemudian diagnosis positif menunjukkan klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Dan kemudian yang terakhir adalah diagnosis promosi kesehatan. Nah, untuk ketiga ini ada yang namanya aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Untuk diagnosis negatif meliputi aktual dan resiko. Aktual ada tanda dan gejala minor dan mayor, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian resiko meliputi faktor resiko. Kemudian yang positif untuk diagnosis negatif meliputi promosi kesehatan. Di situ ada tanda dan gejala minor dan mayor. Oke. Kemudian kita lanjut ke diagnosis positif. Diagnosis positif meliputi ada positif dan juga ada negatif. Meliputi aktual dan resiko. Kemudian yang positifnya ada promosi kesehatan. Kurang lebih sama seperti diagnosis negatif ya formatnya. Nanti teman-teman silakan dibaca sendiri ya. Kalau tidak bisa baca huruf saya, nanti silakan cari yang lebih jelas begitu. Karena ini memang saya buat khusus untuk saya sendiri begitu. Kebetulan ada yang tanya, jadi terpaksa saya videokan. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen diagnosis keperawatan. Komponen diagnosis keperawatan itu ada penyebab, tanda atau gejala, dan faktor risiko. Penyebab itu ada 4. Yang bagian pertama fisiologis, biologis, psikologis. Kemudian bagian yang kedua, efek terapi itu tindakan. Bagian yang ketiga situasional, lingkungan maupun personal. Kemudian bagian yang keempat adalah maturasional yang terdiri dari tanda dan gejala. Tanda dan gejala adalah dua hal yang berbeda. Tanda adalah data objektif dari hasil pemeriksaan, sedangkan gejala adalah data subjektif dari hasil pemeriksaan. Oke. Komponen diagnosa keperawatan itu meliputi masalah, indikator diagnostik, dan tanda atau gejala. Masalah adalah label diagnosis keperawatan, di mana ini merupakan inti dan respon klien terhadap kondisi kesehatan. Itu masalah atau label. Kemudian, tanda dan gejala itu ada mayor dan minor. Gejala mayor adalah tanda atau gejala ditemukan sekitar 80-100% untuk validasi data. Sedangkan minor adalah tanda atau gejala yang tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung diagnosis atau penegakan dari diagnosis keperawatan. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah diagnostik proses atau proses dari diagnosis, yaitu yang pertama analisa data, identifikasi masalah, dan perumusan dari diagnosis. Analisa data di mana kita membandingkan data yang kita dapatkan dengan nilai normal, kemudian mengelompokkan data deduktif dan induktif. Kemudian identifikasi masalah, di mana kita mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Oke. Selanjutnya adalah
data dikelompokkan berdasarkan dengan kategori dan subkategori. Nah, tabel ini nih, kenapa saya tulis di situ DLL? Karena banyak begitu. Jadi tabel ini meliputi fisiologi, psikologi, perilaku, relasional, dan lingkungan. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri karena di situ sangat banyak begitu, dan silakan dihafal begitu atau bisa diingat-ingat begitu. Nah, ini tabel ini harus diingat karena nanti berhubungan dengan luaran keperawatan, intervensi, dan intervensi keperawatan. Ini saya ambil dari PPN tahun 2015. Mereka ambil dari Dungus et al. Tahun 2013. Oke? Perumusan diagnosis keperawatan di situ dia menggunakan 3-part aktual dan 2-part resiko dan promosi kesehatan. Nah, nanti kita lihat contoh perumusan diagnosis keperawatan 3-part aktual dan 2-part resiko dan promosi kesehatan. Kita sama-sama lihat bagaimana cara membuat diagnosis keperawatan dengan 3-part dan 2-part. Proses diagnosisnya sama, pengkajian analisa data, identifikasi masalah, dan perumusan diagnosis. Indikator diagnosisnya adalah tanda dan gejala, faktor risiko, dan penyebab. Oke. Untuk perumusan diagnosis keperawatan, yang pertama diagnosis aktual, penulisannya 3-part. Dimulai dari masalah, penyebab, dan tanda atau gejala. Jadi, masalah berhubungan dengan penyebab didukung dengan tanda atau gejala. Untuk yang 3-part, masalah berhubungan dengan penyebab didukung dengan tanda dan gejala. Begitu. Jadi kalau misalnya 3-partnya itu ya cukup saja ingat masalah, penyebab, tanda dan gejala, tanda atau gejala. Sudah begitu. Oke. Kemudian untuk diagnosis risiko, penulisannya 2-part. Risiko itu tentu penulisannya 2-part. Yaitu masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Oke, diagnosis risiko penulisannya 2-part, masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Oke. Selanjutnya adalah diagnosis promosi kesehatan, yaitu masalah didukung dengan tanda atau gejala. Diagnosis promosi kesehatan, masalah didukung dengan tanda atau gejala. Oke. Jadi untuk aktual cukup saja ingat masalah, penyebab, tanda atau gejala. Untuk risiko, cukup saja ingat masalah, faktor risiko. Untuk promosi kesehatan, cukup saja ingat masalah dan tanda atau gejala. Oke. Nah, itu gambaran singkat tentang cara membuat diagnosis keperawatan menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Nanti kita lanjut kepada jenis-jenis luaran keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, dan contoh kasus. Jadi silakan komen di video ini. Kalau komennya banyak, maka kita akan lanjutkan video ini. Mantap!